Kita mulai PA kita, pendalaman kita minggu ini. Judulnya adalah The Most Important dari kitab Yakobus, surat Yakobus, yang bahasa Indonesia adalah yang paling penting, hal yang paling penting. Oke, kita mulai aja, Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu beberapa hal tentang Yakobus supaya kita mengerti ya dengan benar ketika kita membaca kitab Yakobus ini, surat Yakobus ini. Pertama, Yakobus adalah saudara daripada Yesus. Dari mana kita tahu? Oke, kita tahu dari Alkitab. Galatia 1 ayat 19 katakan ketika Rasul Paulus ya bertemu dengan mereka, dikatakan, tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi setelah Paulus bertobat dan dia mengasihkan diri selama 2 tahun, hal yang pertama dia ketemukan kemudian adalah Yakobus. Yakobus dengan Paulus hubungannya dekat. Kemudian dikatakan dalam Markus 6 ayat 3, ini bukti bahwa dia adalah saudara dari Yesus. Katakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus. Jadi Yesus saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Ya. Jadi saudara, bahwa Yesus adalah saudara daripada Yakobus. Terlepas daripada saudara kandung atau tidak, karena begitu banyak perdebatan, saya tidak masuk dalam perdebatan ini. Tetapi intinya adalah dia adalah saudara, entah saudara keponakan atau apapun juga, ya. Karena banyak perdebatan, tapi kita bukan pada melihat perdebatan poinnya, tapi kita melihat bahwa Yakobus adalah saudara, ya, family daripada Yesus. Nah, ketika Yesus ada di muka bumi, Yakobus belum menjadi orang percaya. Dia belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Buktinya adalah di dalam Yohanes 7 ayat 3 dan 5. Ya, saudara-saudari lihat sendiri nanti Anda baca bahwa di situ saudara-saudara Yesus malah ya agak menyerang Yesus. Sebab dikatakan sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Yesus. Jadi termasuk Yakobus. Dan kemudian Yakobus baru menjadi orang percaya ketika Yesus menampakkan diri ataupun mengunjunginya ketika Yesus bangkit dari maut. Ini ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 7 dari perkataan Paulus juga. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada para rasul, dan juga di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13 dan 14, sisi itu menunjukkan Yakobus sudah menjadi percaya dan terlibat aktif menjadi kepala gereja di Yerusalem. Di situ ketika Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem, maka Yakobuslah yang berbicara dan memberikan respon atas laporan daripada Paulus dan Barnabas. Jadi Anda lihat sendiri, dia sudah percaya ketika Yesus bangkit. Nah, kita mulai aja. Pasal 1 ayat 1 dimulai dengan salam Yakobus hamba Allah Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Anda melihat di sini bahwa Yakobus sama sekali tidak menonjolkan hubungan keluarga dengan Yesus, yang kalau di dunia itu adalah keuntungan untuk mendapatkan posisi, ya, orang bilang nepotisme, tapi dia tidak. Apa yang dipandang dunia menguntungkan buat Yakobus tidak berarti, ya, karena bahkan sendiri Yakobus ini menganggap standar dunia, yaitu hal-hal yang nampak, yang lahiriah, tidak ada artinya. Apa yang ada artinya? Yakobus melihat apa yang di dalam, itulah yang diekspresikan keluar. Ketika dia mengenal Tuhan Yesus, maka itulah yang paling penting. Sebelumnya orang mungkin menganggap bahwa kalau kamu saudara Tuhan Yesus, maka orang akan melihat dari luar kamu adalah saudaranya dan apa yang dapat kamu peroleh dari hubungan tersebut. Tetapi Yakobus tidak mau dan tidak pernah menekankan tersebut. Makanya dia juga tidak mau memakai standar dunia yang kelihatan di luar seperti kekayaan, memandang muka, gitu ya. Dia enggak, maka dalam kitab Yakobus justru dia mengkritik hal tersebut. Ya. Tetapi apakah maksud dari kritikannya nanti kita akan lihat. Nah, tapi intinya adalah Yakobus adalah lambang dari orang yang suara hatinya murni. Kenapa murni? Karena mengenal yang benar.
Oke, dia sudah melihat dan mengenal Yesus yang benar. Maka berubah dia total. Oke. Inilah Yakobus. Jadi ketika Anda baca kitab Yakobus, Anda harus ngerti, harus melihat latar belakang Yakobus, karena Tuhan semua tulisan di Alkitab urapi, diilhami oleh Roh Kudus, tetapi tetap memakai bejananya, yaitu manusianya dengan pengalamannya dan juga dengan gaya-gaya tulisannya. Oke? Jadi inilah. Sekarang kita ngelihat apa sih bedanya, maknanya ketika Yakobus belum mengenal Yesus dengan benar dan sesudah mengenal Yesus yang benar, artinya suara hatinya jadi murni, ya. Nah, sebelum Yakobus mengenal Yesus, ya, Yakobus hanya melihat Yesus sebagai saudara, tetapi sesudah Yakobus melihat Yesus, sesudahnya Yakobus melihat Yesus sebagai Tuhan, ada dampak. Dampaknya apa? Ya, perkataan Yesus menjadi berbeda maknanya dan dampaknya buat Yakobus. Contohnya kalau Anda punya Alkitab, nanti Anda lihat di dalam tadi kita ngelihat bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus tidak percaya Tuhan Yesus di Yohanes 7 ya, ayat 3 dan 5 sampai 5. Kemudian di ayat 6 ya, setelah itu Yesus jawab begini ketika saudara-saudara yang nggak percaya sama dia karena menyuruh pergi ke Yerusalem, ya, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Nah, kalau Yakobus dengar saat dia dulu, ketika dia belum percaya Tuhan Yesus, maka dia anggap Yesus itu hanya kasih alasan. Takut pergi ke Yerusalem, karena di Yerusalem, ya, banyak orang yang tidak suka, menentang, dengan nggak percaya sama dia. Sehingga Yakobus pikir kalau ya Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, dia akan diserang, dan dia nggak bisa jawab nanti lagi. Gitu, ya. Itu di pikiran Yakobus. Kita mengimprovisasinya ketika dia belum kenal secara benar. Tetapi ketika dia sekarang sudah kenal dengan Yesus benar, ketika dia mengingat lagi perkataan Yesus saat itu, Yesus katakan waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu, menjadi beda dampaknya. Dia ngerti bahwa Yesus dituntut untuk selalu mengikuti waktu Tuhan, waktu Allah. Tetapi manusia, ya, dikatakan bagi kamu, bagi kita selalu ada waktu. Maknanya adalah bagi kita waktu itu adjustable. Kita tidak dituntut untuk, ya, mengikuti segala sesuatu harus dengan waktu Tuhan. Artinya begini, ya. Kalau kita dituntut untuk diberkati hanya ketika kita ngerti waktu Tuhan, Anda akan sulit mendapat berkat. Tetapi kalau Yesus dia harus menggenapi setiap waktu-waktu Tuhan. Dia harus menggenapi, ya, nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Gak sembarangan, tetapi hanya Yesus yang bisa. Oleh sebab itu ketika Yakobus mengingat perkataan ini, dia jadi ngerti, okay? Dan memahami itu. Saya kasih contoh begini. Anda lihat perkataan ini. Dikatakan, not all of us can do great things. Tidak semua kita dapat melakukan hal besar. Wow, kalau Anda hanya dengar ini dan tidak tahu siapa yang mengucapkannya, Anda pikir ini adalah orang sombong nih. Kenapa? Mungkin dia bisa melakukan hal besar, sehingga dia bilang, nggak semua bisa lakukan hal besar seperti saya. Ya. Itu di pikiran kita ketika kita tidak mengenal. Tapi kalau kita kenal, kalau saya mau katakan bahwa perkataan ini keluar dari Mother Teresa, Ibu Teresa, waduh, Anda pasti nggak lagi nganggap ini orang sombong. Pasti Anda bilang, ada pesan lain lagi yang mau disampaikan. Ya. Oh, ini pasti Ibu Teresa mengatakan ada pesan lain, bukan hal ini. Dan memang benar. Ya, dia katakan, tujuan dia adalah mengatakan ini adalah kalau kamu nggak bisa melakukan hal yang besar, lakukan hal kecil aja dengan kasih. Gitu. Oke? Jadi kadang kita lebih mengerti makna daripada perkataan firman Tuhan ketika kita mengenal pribadi Yesus. Bukan hanya sekedar melihat apa yang tertulis yang kelihatan. Oke? Dan Yakobuslah yang mewakili orang yang telah terbuka hatinya karena mengenal pribadi Tuhan. Oke? Jadi mari kita melihat sekarang
Dengan mentalitas, dengan di pikiran hal seperti ini, bahwa Yakobus mewakili orang yang sudah mengenal pribadi Tuhan, seperti Anda dan saya. Ya, kita lihat yuk beberapa hal. Ya. Contohnya, surat Yakobus memperingati tentang lidah. Dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan, semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, lidahnya nggak berkatakan yang salah, yang jahat, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Akhirnya orang banyak pakai, kendalikan lidahmu. Ya. Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Ya. Sehingga banyaklah lagu-lagu tentang racun ada di mulut kita, di lidah kita. Karena dengan lidah, dengan perkataan kita bisa menghancurkan seseorang, reputasi seseorang. Nah, ketika Anda tahu tentang Yakobus, apakah Anda akan melihat ini adalah satu ancaman sehingga membuat kita takut bahwa saya seringkali memperkatakan yang tidak baik mungkin. Ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 11 kemudian Anda akan dilihat juga berkata, apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin dapat mengeluarkan air tawar. Jadi ketika Anda tadi baca yang sebelumnya tentang lidah, mungkin kita akan takut. Saya mungkin yang termasuk orang yang tidak bisa mengendalikan lidah. Ya. Mungkin lidah saya adalah termasuk orang yang pedas ngomongnya. Anda akan jadi khawatir. Tapi ketika Anda ngerti, Yakobus adalah orang yang hatinya mengenal Kristus Yesus. Tujuan dia tentu bukan ini. Ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Apa yang dia mau sampaikan? Ini di ayat 11-12 yang tadi Anda baca. Ya. Maknanya apa? Tadi pohon ara dapat menghasilkan buah. Apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Apakah mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar? Anda kan sudah tahu bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, karena Anda sudah kenal dia, maka kita dicangkokkan ke pohon kehidupan. Amin. Kita dicangkokkan ke pohon kehidupan. Jadi Yakobus sedang memperlihatkan betapa bersyukurnya kita karena kita sudah dicangkokkan ke pohon kehidupan, sehingga sesuatu yang tidak bisa kita kuasai, ya, itu sekarang sudah dikuasai oleh Tuhan. Amin. Kita telah dicangkokkan ke pohon kehidupan, sehingga perkataan kita ketika kita dicangkokkan, ranting dicangkokkan, maka yang menentukan keadaan ranting adalah pokoknya, dahannya, sumbernya. Nah, sekarang demikian juga. Tujuan Yakobus adalah memperlihatkan betapa bersyukurnya Anda dan saya yang sudah percaya. Tetapi kalau yang belum percaya, hati-hati. Mulut kamu bisa menghasilkan hal-hal yang buruk, yang jelek, mendatangkan yang jelek. Tapi kalau kita yang mencangkokkan, selalu yang dialirkan oleh pokoknya itu. Kalau pokoknya adalah pohon kehidupan, maka yang dialirkan adalah kehidupan. Sehingga dikatakan dengan kata lain, kamu memiliki kuasa untuk memperkatakan kehidupan, membangkitkan semangat orang. Lalu pertanyaannya, Pak, bagaimana dong kalau saya ketelepasan ngomong yang jelek sama anak saya? Saya mau katakan, Anda telah dicangkokkan pohon kehidupan. Ketika Anda tanpa sengaja memperkeluarkan perkataan yang jelek, Anda harus percaya bahwa itu tidak akan membawa dampak. Karena Anda sudah ada di mata air kehidupan. Nggak mungkin mengeluarkan mata air, ya, kekecutan, kematian, enggak. Itulah yang Yakobus mau sampaikan. Anda harus bersyukur. Tetapi bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan, hati-hati. Oke? Anda mengerti maksudnya? Kemudian juga sama juga. Surat Yakobus sering dibilang, oh ini seolah Tuhan anti orang kaya. Coba aja Anda baca. Ya, kamu orang-orang kaya, menangislah, merataplah, sengsara akan menimpa kamu. Kekayaanmu busuk, emas perakmu berkarat. Ya. Kamu akan, ya, bagaimana dagingmu akan seperti api. Waduh, kalau kita baca tanpa mengenal isi hati,
yang menulisnya, kita anggap ini kita sedang dikutuk. Apalagi bagi orang-orang yang kaya. Apakah Tuhan nanti orang kaya? Enggak. Anda ngelihat bahwa Rasul Paulus ada muridnya namanya Lydia, seorang wanita pedagang ya kain ungu. Kain ungu adalah kain yang sangat mahal, adalah orang kaya. Kemudian ketika Yesus mati, dia salah satu muridnya adalah Yusuf Arimatea. Dipakai kuburannya hanya orang kaya yang punya kuburan. Kemudian Yusuf Arimatea juga membawa ya pundi-pundi yang untuk merempah-rempahi Yesus. Itu sangat mahal. Jadi apa? Tuhan gak anti orang kaya. Apa dong maknanya dengan itu? Ketika kita ngerti di balik ini, bahwa kita ngerti bahwa sesungguhnya ya jawabannya, the most important thing, hal yang penting yang harus kita tahu adalah di Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Anda tahu, apakah Ayub orang kaya? Orang kaya. Ya. Nah, jadi kan Tuhan tidak anti sama orang kaya. Justru Tuhan memberkatinya. Kuncinya di mana? Anda ngelihat. Kita lihat di kitab Ayub. Ayub 42 ayat 5, sesaat sebelum Ayub dipulihkan, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah Ayub melihat Tuhan saat itu? Enggak secara fisik. Tetapi Ayub mengenal Tuhan sekarang dengan cara yang benar. Sebelumnya dia mengenal Tuhan dengan cara yang salah. Dia ketakutan. Setiap anak-anaknya pesta, dia takut anaknya berbuat dosa, dia kasih persembahan. Dia takut yang buruk datang pada dia. Hidupnya penuh ketakutan karena dia salah mengenal Tuhan. Tapi kemudian dia mengenal Tuhan dengan cara yang benar, langsung dipulihkan. Ya, lihat. Ketika Anda mengenal Tuhan dengan benar, maka Anda akan melihat bahwa sama seperti Paulus dan juga seperti Yakobus, harta yang terbesar bukannya yang datang dari luar, tetapi pengenalan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan adalah harta yang terbesar. Tapi bukannya berarti kita Tuhan tidak mau memberkati kita ataupun Tuhan anti dengan orang-orang yang berada. Tidak. Ketika Anda menjadikan Tuhan, ya, mengenal Tuhan adalah harta yang terbesar, Paulus katakan, ya, apa yang dulu dia anggap keuntungan, tetapi oleh karena pengenalan akan Tuhan, dianggap itu sampah. Tapi bukan berarti hartanya atau segala sesuatu miliknya jadi sampah, bukan cara pandangnya. Ya. Ketika kita melihat bahwa mengenal Tuhan adalah yang terutama, yang terbesar, maka kita akan melihat apa yang ada pada kita harus memancarkan dia. Kalau Tuhan itu Maha Penyayang, penuh belas kasih, maka ketika dia menganugerahkan kita, ya karena dia penyayang dan penuh belas kasih, harta yang berlimpah, maka kita mau pakai harta itu untuk memancarkan Tuhan, memancarkan karakter Tuhan yang pengasih, yang pemurah. Oke? Dan juga Anda ngelihat juga bahwa Tuhan memberkati orang yang tekun. Oleh sebab itu kita harus bertekun. Amin. Jadi Anda ngelihat kan, Tuhan nggak anti orang kaya, tetapi Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang mendahulukan, menganggap harta adalah yang terutama. Makanya dia nggak mau orang yang melihat muka, memandang posisi, ya. Tetapi Tuhan nggak anti sama sekali. Anda justru melihat di sini bahwa kita bersyukur, kita mengenal Tuhan, sehingga kalau kita memiliki harta yang berlimpah-limpah, kita akan didorong, kita akan ada kekuatan di dalam kita untuk menggunakannya memancarkan karakter Tuhan. Oke? Jadi dengan kata lain, kita melihat Yakobus memperlihatkan keadaan di luar tidak menentukan kita, tetapi bagaimana kita mengenal Yesus itu menentukan kita. Di dalam kitalah yang menentukan apa yang terjadi di luar. Kalau Anda mau bikin baik di luar, maka pengenalan akan Yesuslah yang akan menentukan. Anda lihat perbedaannya. Surat Yohanes kita sudah belajar, ya. Jadi Alfa dan Omega menekankan
orang percaya ada di dalam Yesus. Kalau surat Petrus menekankan Tuhan telah, minggu lalu kita belajar, Tuhan telah memberikan orang percaya kuasa untuk hidup benar. Bukan tuntutan, Anda telah. Oleh sebab itu, gunakan. Ya. Tetapi surat Yakobus menekankan pada pengenalan akan Tuhan Yesus. Ketika kamu mengenal Tuhan Yesus dengan cara yang benar, maka akan memberikan kemampuan untuk bertindak benar. Kita nggak akan memandang muka orang, artinya memandang posisi orang. Kita tidak akan menjadi juga orang-orang yang memberhalakan kekayaan. Ya, kita juga banyak sekali di dalam kitab Yakobus yang kalau kita baca tanpa mengenal ini, kita akan jadi takut. Ya, kita juga mulai bertindak, mulai melakukan hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan ketika kita mulai mengenal Tuhan. Sama seperti Paulus, ya, dia mengenal Tuhan, maka dia memberikan ataupun dia bertindak dengan benar. Oke, Bapak Ibu, demikian pendalaman kitab kita. Jika ada pertanyaan, silakan Anda ajukan secara personal pribadi. Tuhan berkati kita semua. Amin.